Nah, kita akan belajar tentang analisis regresi linear sederhana. Yang mana analisis regresi linear sederhana ini digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi atau menduga atau meramalkan sesuatu hubungan antara dua variabel. Jadi kalau sederhana ini dia hanya untuk dua variabel saja. Yaitu variabel apa? Yaitu variabel X dan Y. Yang mana variabel X-nya terdiri dari satu dan variabel Y-nya juga satu. Maka dari itu kenapa dia namanya regresi linear sederhana. Oke, variabel X di sini merupakan variabel yang diestimasi berdasarkan nilai variabel lain atau variabel Y. Sedangkan variabel Y itu merupakan variabel yang digunakan untuk mengestimasi. Jadi beda ya. Di sini variabel yang diestimasi dan untuk mengestimasi gitu. Jadi nanti nilai X-nya kita ketahui, kita akan mencari nilai Y. Kita akan mengestimasi besarnya nilai Y berdasarkan nilai X yang kita input. Nah, regresi linear sederhana ini memiliki dua jenis hubungan, yaitu hubungan positif jika kedua variabel bergerak ke arah yang sama, hubungan negatif jika kedua variabel bergerak ke arah yang berlawanan. Artinya apa? Hubungan positif ini artinya seperti koefisien korelasi positif kemarin, jika X-nya bertambah, maka Y-nya juga ikut bertambah gitu. Nah, itu kan bergerak ke arah yang sama. X-nya bertambah, Y-nya juga bertambah. Tetapi kalau hubungan negatif, itu berlawanan arah. Artinya, ketika X-nya bertambah, maka Y-nya berkurang. Atau sebaliknya. Ketika X-nya berkurang, maka nilai Y-nya bertambah. Oke, nah ini penamaan untuk variabel X dan Y. Jadi ada variabel X itu biasanya kita kenal dengan variabel independen atau variabel tak bergantung atau variabel tak terikat atau variabel bebas. Berarti ada pasangannya. Ini pasangannya kalau variabel independen, pasangannya yaitu variabel dependen. Kalau variabel tak bergantung itu pasangannya variabel bergantung. Sedangkan untuk variabel tak terikat itu pasangannya variabel terikat dan variabel bebas pasangannya variabel tak bebas. Nah, jadi begitu ya. Usahakan gunakan sesuai pasangannya. Kalau kalian mengatakan X variabel independen, berarti Y-nya dependen gitu. Jangan pula variabel Y-nya variabel tak bebas, X-nya variabel independen. Walaupun dia memiliki maknanya sama, tapi kan usahakan dia berpasangan sesuai dengan ininya, pasangannya. Oke, contoh di sini kita berdasarkan koefisien korelasi kemarin kita meneliti tentang ketidakhadiran mahasiswa sama nilai akhir gitu ya. Nah, berarti yang kemarin itu kita punya X-nya itu adalah ketidakhadiran mahasiswa dan Y-nya itu mata kuliah. Nilai akhir mata kuliah. Nah, ini kita bisa lihat bahwa hubungannya hubungan eh, negatif antara variabel independen sama dependen. Kenapa? Karena semakin banyak ketidakhadiran, maka semakin menurun nilai akhir sehingga ketidakhadiran mempengaruhi nilai akhir. Nah, ini hubungannya negatif nih. Kalau kita lihat ketidakhadiran ya, beda dengan kehadiran. Berlawanan nih ketidakhadiran dengan kehadiran. Nah, semakin banyak ketidakhadiran, maka nilai akhir juga semakin sedikit atau menurun. Ini yang hubungannya hubungan negatif. Sedangkan kalau untuk data biaya promosi dan penjualan, kalau penjualannya X, yaitu variabel independen, maka variabel dependennya itu adalah biaya promosi. Artinya apa? Semakin banyak promosi, maka akan semakin meningkat penjualan, sehingga promosi mempengaruhi
penjualan gitu ya. Semakin banyak promosi, maka penjualannya juga semakin meningkat. Nah, ini yang dikatakan hubungan positif, biaya promosi dan penjualan. Kita lihat contoh penerapan analisis regresi dalam bidang ekonomi. Di sini ada beberapa contohnya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain, yaitu misalkan kalian ingin meneliti tentang pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Berarti em, di sini variabel Y-nya itu adalah pertumbuhan ekonomi, variabel X-nya itu tingkat pengangguran. Karena tingkat pengangguran itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, biaya promosi dengan penjualan yang tadi. Yang ketiga itu tingkat suku bunga bank dengan harga saham bisa jadi mempengaruhi ya. Dan yang keempat itu harga saham per lot dan besarnya dividen yang diberikan. Jadi semakin besar harga saham, maka dividen yang diberikan juga bisa jadi semakin besar. Oke. Nah, ini contoh untuk penerapan analisis regresinya dalam bidang ekonomi. Minggu kemarin kita sudah belajar korelasi. Apa sih perbedaan antara korelasi dengan regresi? Nah, kalau korelasi kemarin, kita itu hanya menunjukkan sekedar hubungan. Oh, hubungannya kuat gitu ya. Atau tingkat korelasinya sedang gitu. Hanya menunjukkan sebuah hubungan. Sedangkan kalau regresi itu menunjukkan pengaruh. Berarti seberapa besar pengaruhnya gitu ya. Berarti di sini menunjukkan sebuah angka. Seberapa besar pengaruhnya. Nah, di korelasi kemarin kita tidak mengenal istilah variabel bebas, variabel tak bebas gitu ya. Sedangkan kalau di regresi kita akan mengenal istilah variabel bebas sama tak bebas. Jadi jangan sampai salah pilih yang mana X-nya, yang mana Y-nya gitu. Oke, rumusnya. Ini rumus model regresi linear sederhana untuk populasi. Berarti Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah epsilon. Epsilon itu apa? Di sini keterangannya residual. Residual itu sisa atau error gitu. Kenapa? Karena kita kan mengestimasi. Mengestimasi di sini kan memprediksi, meramalkan gitu. Jadi belum tentu yang kita estimasi itu sesuai dengan nilai faktanya, nilai aktualnya. Jadi error di sini itu adalah Y besar dikurang Y kecil. Jadi kalau misalkan nilai aktualnya itu misalkan 7 gitu ya, nilai prediksinya 6 berarti terjadi error. Errornya adalah 1. Terjadi error. Nah, maka dari itu kenapa dia ditambah error gitu. Nah, itu di mana nilai B0 ini adalah berarti di sini kita em, akan mencari nilai B0 dengan B1 gitu. Nah, ini kalau dalam persamaan garis regresinya B0-nya itu di sini. Nah, apa arti B1? B1 itu artinya perubahan X terhadap perubahan Y gitu. Berapa besar perubahan X terhadap perubahan Y. Nah, itu nilai B1. Rumusnya ini, kita akan menggunakan pendekatan metode last square atau OLS. Metode OLS. Yang mana metodenya saya skip saja. Cara memperoleh rumusnya kita tidak perlu tahu. Kita menggunakan saja untuk di mata kuliah ekonometrika. Jadi di sini rumus B1-nya ini sigma X dikali sigma Y dikurang N dikali sigma X kali Y. Berbeda ya artinya.
per sigma X dikuadratkan dikurang N dikali sigma X kuadrat. Nah, jadi kalian cari B1 dulu. Cari B1 terlebih dahulu. Setelah itu baru cari B0. Kenapa? Karena B0 ini mengandung B1 gitu. Sebenarnya ada sendiri sih, rumus B0 itu ada tersendiri tanpa bergantung dengan B1. Tapi kalau kita bergantung dengan B1, rumusnya lebih simpel. Sigma Y per N dikurang B1 dikali sigma X per N. Rumusnya lebih simpel kan? Dibanding kita pakai rumus yang seperti ini. Nanti B0 tuh bentuk rumusnya seperti ini juga. Tapi kita sederhanakan dan kita buat dia bergantung terhadap B1. Sehingga kalian perlu mencari nilai B1 terlebih dahulu. Setelah itu baru mencari nilai B0. Oke. Nah, perbedaan dengan yang tadi, kalau yang tadi itu rumus regresi linear sederhana untuk populasi, sedangkan ini rumus regresi linear sederhana untuk sampel. Biasanya yang kita pakai itu adalah yang ini. Kenapa? Karena dalam meneliti kita tidak mengambil semua datanya kan, hanya beberapa data saja yang kita ambil. Makanya yang kita gunakan adalah rumus regresi linear sederhana untuk sampel. Nah, contoh, data berikut menampilkan banyak sampel gaji 8 pegawai di suatu perusahaan dan pengeluarannya. Nah, ini merupakan sampel ya. Kenapa? Karena kan bisa jadi di dalam perusahaan itu terdapat lebih dari 8. Mungkin ada 100 pegawai, tapi kita ambil sampelnya itu 8 gitu. Pertanyaan pertama, tentukan variabel dependen dan independennya. Pertanyaan kedua, buatlah model regresi. Dan pertanyaan ketiga, tentukan nilai prediksi pengeluarannya dengan gaji sebesar 1 juta, 1.250.000 dan 5 juta. Jadi ini satuan gajinya itu dalam ribuan. Jadi sebenarnya ada ribuan lagi di sini. Sehingga besar gajinya itu adalah 2 juta. Jadi lihat satuannya ya. Eh, Pertama kita tentukan variabel independen dan dependennya. Bu mau tanya, variabel dependennya yang mana dan independennya yang mana? Variabel X-nya yang mana? Gaji dah, Bu. Oke, variabel X-nya adalah gaji, benar. Oh, gaji. Sedangkan variabel Y-nya Pengeluaran. pengeluaran. Oke, good. Variabel X-nya adalah gaji dan variabel dependennya adalah pengeluaran. Di sini kita bisa lihat bahwa biasanya semakin besar pengeluaran seseorang atau semakin besar gaji seseorang, maka pengeluarannya juga semakin besar. Berarti yang bergantung itu gaji itu tergantung kepada pengeluaran gitu. Kita akan menentukan model regresinya yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X model regresi. Kita akan cari dulu nilai dari B1 dan B0. Berarti kita butuh kolom tambahan. Berbeda dengan di koefisien korelasi, kalau di regresi linear sederhana, kita hanya perlu tambahan 2 kolom gitu. Kalau yang kemarin kita tambahan berapa kolom? Kalau yang di koefisien korelasi? 4, empat, Bu. 4 ya. Nah, kalau ini hanya perlu tambahan 2 kolom saja, yaitu kolom X kali Y dan kolom X kuadrat. Nah, Ibu rasa kalian pasti sudah bisa semua ya mencari X kali Y gitu ya. Dan sudah bisa mencari nilai dari X kuadrat. Oke. Kemudian kita hitung dulu B1-nya. Kita ambil sum-nya saja kan? Kita ambil sum dari masing-masingnya. Ingat kita bukan perlu melihat semua nilai dalam tabel itu, tapi kita yang kita ambil adalah sum-nya. Ini sum dari X
Ini sum dari Y. Ini sum dari XY. Dan ini sum dari X kuadrat. Tinggal kita substitusi. Tadi datanya 8. Coba kalian sebutkan kalau kita substitusi mencari B1. N-nya berapa? 8 8 8 dikali. detik 14.700 Sigma XY. Yang mana? Ayo. 32.872.500. 32.872.500 dikurang Sigma X Ada 8. 17.000. sigma X 17.125 kan? Sigma Y 14.700 per N-nya 8 lagi. 8 Sigma X kuadrat. 38.300 Oke. 38, 388, 125 dikurang sigma X dikuadratkan. 17.135. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai salah mensubstitusi ya. Nanti hasilnya juga salah. Nah, ini tinggal dihitung. Tinggal dihitung saja, maka nanti hasil yang kalian peroleh adalah 0,812 gitu. Ingat ya langkah-langkah perhitungannya ya, jangan salah. Karena biasanya salah di ketika menghitung. Menggunakan rumusnya bisa, tapi menghitungnya salah gitu. Jadi hati-hati ya di situ. Oke, karena kita sudah dapat nilai B1-nya, kita bisa mencari nilai B0-nya, yaitu dengan mensubstitusi ya. Nah, ini kita substitusi, sigma Y-nya itu adalah 14.700 bagi 8, dikurang B1-nya 0,812, dikali sigma X-nya 17.125 dibagi 8. Nah, berarti kita selesaikan yang ini dulu nih. Kita kali 0,812 dikali 17.125 langsung dibagi 8. Maka hasilnya seperti ini. Setelah itu dikurang. Nah, setelah mendapatkan nilai B1 dan B0, maka kita peroleh model regresinya, yaitu kita masukin B0-nya 99,3125 ditambah 0,812 X. Atau kalau kita ganti, oh iya itu pengeluaran, X itu gaji boleh. Jadi penyebutan untuk angka di belakang koma itu tidak. Misalkan 0,1, oke, 0,123 itu jangan disebut 0,123 Bu. Nah, itu salah ya. Penyebutan angka di belakang koma itu kita sebut satu per satu. Jadi penyebutan angkanya 0,123, 0,812, 99,3125 gitu ya. Jadi jangan dia disebutkan dalam ratusan, dalam puluhan gitu. Tapi angkanya kita sebut satu per satu. Paham? Sampai di sini paham cara mencari B0, B1? Paham. Oke, kalau ada yang ingin ditanya, silahkan ditanya saja ya. Oke, kita ke pertanyaan yang C. Di sini ditanya nilai prediksi pengeluaran. Jadi kita akan prediksi. Kan tadi kita sudah punya model regresi ini ya. Y sama dengan 99,3175 ditambah 0,812 X. Kita bisa prediksi, oh kira-kira kalau gajinya 1 juta berapa ya pengeluarannya gitu. Oke, jadi kita tinggal substitusi saja. Kita ganti X-nya 1000, maka nanti didapatkan hasil 900 911,3175. Kalau ini kita nyatakan dalam juta dikali 1000 maka jadinya 911.317,5 gitu. Nah, jadi kalau pengeluarannya 1 juta, pemasukan. Kalau pemasukannya 1 juta,
Maka prediksi pengeluarannya kira-kira 911.317,5 gitu. Bagaimana dengan gaji yang lain? Nah, di sini kita coba prediksi lagi. Oh, kalau gajinya 1.250.000, kira-kira pengeluarannya berapa ya gitu. Ya tinggal kita substitusi saja nilai X. Kita substitusi X-nya itu 1.250. Maka akan kalian dapatkan nilai Y itu sebesar 1.114,3175. Kalau kita kali 1.000 jadinya 1.114.317,5 gitu. Nah, bagaimana dengan pengeluaran yang lain? Iya. Bagaimana dengan pengeluaran yang lain? Kalian bisa prediksi berapapun nilai X kalian bisa prediksi. Misalkan kita prediksi gajinya 5 juta. Nah, jadi pengeluarannya berapa? Ya, pengeluarannya tinggal kita substitusi aja X-nya 5.000. Maka akan kalian dapatkan besar pengeluarannya sebesar 4.971.317,5. Begitu. Jadi ketika kalian mendapatkan sebuah angka, jangan lupa ditulis pula artinya gitu. 4.971,3175 itu apa artinya gitu ya. Artinya, jika gaji sebesar 5 juta, maka prediksi pengeluarannya sebesar 4.971.317,5. Begitu. Nah, ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanya? Ya, kalau tidak ada, kita simpulkan yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama definisi dari analisis regresif linear sederhana, yaitu analisis dalam ilmu statistik untuk mengestimasi atau memprediksi, menduga, meramalkan suatu hubungan antar dua variabel, gitu ya, yaitu variabel X dan Y. Variabel X itu disebut variabel independen, tak bergantung, tak terikat, atau bebas. Sedangkan variabel Y itu kita sebutnya variabel dependen, variabel bergantung, variabel terikat, atau variabel tak bebas. Nah, untuk memperoleh rumus model regresinya, kita akan gunakan metode OLS. Gitu ya, untuk mendapatkan nilai B0 dengan B1-nya sehingga prediksi yang kita buat itu semakin dekat dengan nilai aktualnya gitu. Jangan pula kita memprediksi sesuatu tetapi dia sangat jauh dengan nilai aktualnya. Artinya kan prediksi kita kan kurang tepat seperti itu. Ini referensi yang digunakan, silahkan cari referensi yang lain untuk menambah wawasan kalian tentang analisis regresi linear sederhana. Kemudian ini tugas. Oke. Di sini ada tugas. Dikumpulkan minggu depan ya. Oh ya, masih masih kuliah minggu depannya hari Rabu? Masih, masih kan? Oke. Nah, ini tugasnya silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan.